Salam Sobat Rehat, dimanapun berada di hari ini. Layak hormat dan pujian kepada Tuhan Yesus yang selalu melimpahkan kasih dan berkat-Nya bagi kita. Bersyukur di hari ini kembali berjumpa melalui Rehat, Renungan Harian Toraya, Kamis 13 Maret 2025. Dengan hati yang bersyukur, kita berdoa. Bapa di sorga, firman kebenaran-Mu senantiasa menjadi alamat kecintaan dan kegemaran kami dari hari ke hari. Firman Tuhan yang senantiasa menguatkan dan menopang kami. Karena itu, layakkan kami menerima firman-Mu dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Filipi 3 ayat 1b sampai 12. Kebenaran yang sejati menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Amin. Tema Rehat, hati-hatilah. Sobat Rehat, pastinya kita sering kali mengatakan hati-hati kepada orang lain. Sebaliknya, orang lain juga sering mengatakan hati-hati kepada kita. Ungkapan hati-hati ini berupa peringatan agar seseorang tidak lengah atau lebih waspada. Jika seorang akan berangkat menggunakan kendaraan, sering kita mengatakan hati-hati, dengan maksud ia lebih waspada agar selamat sampai tujuan. Ungkapan tersebut didasari oleh besarnya potensi kecelakaan, tabrakan, ataupun kelalaian. Rasul Paulus menyadari potensi jemaat di Filipi akan terpengaruh oleh para penyesat. Karena potensi seperti itu, maka Paulus mengingatkan mereka agar berhati-hati. Berhati-hati kepada mereka yang hanya menekankan perkara duniawi. Paulus mencap mereka sebagai anjing-anjing pekerja yang jahat, penyunat.
Karena itu Paulus menekankan bahwa ia sendiri telah meninggalkan hal-hal lahiriah yang dahulu dibanggakannya. Ia sendiri telah melihat kebenaran dalam Kristus Yesus. Paulus katakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Tujuan hidupnya bukan lagi pada pujian atau keuntungan duniawi. Namun Paulus melihat tujuan yang baru, yaitu mengenal Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya yang menuntun pada keselamatan. Ia mau semua orang berhati-hati kepada para penyesat yang hendak mengacaukan tujuan iman mereka. Sobat Rehat, sebagai orang percaya kita semua diingatkan untuk terus waspada. Jangan ceroboh atau mudah terpengaruh oleh para penyesat. Pastinya kita senantiasa mengandalkan Tuhan dengan segala kuasa dan juga kebenaran firman-Nya untuk menuntun dan mengokohkan kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, tuntun kami Bapa untuk meneladani Rasul Paulus. Bersungguh-sungguh komitmen pada imannya dalam percaya dan berharap kepadamu. Ajari kami untuk mengatakan tidak, selalu waspada terhadap penyesatan-penyesatan yang ada di sekitar kami yang gencar dilakukan oleh kuasa si jahat. Dengan kekuatan dari Allah sendiri, kami boleh dimungkinkan menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Sobat Rehat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiran kamu. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.